Iblis makhluk laknatullah ini merupakan musuh abadi manusia sampai hari kiamat. Jin yang dulunya bernama Azazil ini juga berkembang biak sama seperti manusia. Perbedaannya terletak pada jumlah anak yang dilahirkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakakan perintah Rabb-nya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Bukan hanya manusia yang berkembang biak, namun iblis juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan kepada kita bahwa iblis memiliki keturunan. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu. Surat Al-Kahfi ayat 50. Terkait perkembangan iblis, ternyata mereka juga butuh asupan makanan dan minuman. Hal tersebut sesuai perkataan Al-Hasan. Mereka makan dan minum, sedangkan malaikat tidak berkembang biak, tidak makan dan tidak minum. Hal ini membuktikan bahwa iblis merupakan golongan jin, bukan golongan malaikat. Pembuktian jika iblis makan dan minum dibuktikan dalam kitab Sab'ah Al-Kutub Al-Mufidah. Jin mereka makan, minum, menikah, dan melahirkan. Perkembangan jin dan manusia rasionya adalah 9:1. Hal tersebut sesuai dengan perkataan Abdullah Umar. Sesungguhnya Allah membagi manusia dan jin itu ke dalam 10 bagian. 9 bagian adalah jin dan 1 bagian adalah manusia. Tidak seorang pun manusia yang melahirkan seorang anak kecuali jin melahirkan 9 anak. Jika melihat perbandingan, tentu saja jumlah mereka lebih banyak daripada manusia. Dijelaskan bahwa jin, khususnya iblis, berkembang biak dengan cara yang lain. Iblis menghasilkan keturunannya dengan cara bertelur. Hal tersebut sesuai perkataan Ibnu Abbas. Ketika iblis diturunkan di bumi, dia menikah dengan dirinya sendiri dan membuahkan 4 telur yang terpisah. Di setiap sudut bumi diberikan 1 telur, jadi semua setan yang ada di penjuru bumi ini adalah dari telur-telur tersebut. Penjelasan terperinci mengenai iblis bertelur terdapat dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi. Sesungguhnya iblis memasukkan farjinya ke farji dirinya sendiri, kemudian mengeluarkan 5 telur. Ini adalah asal keturunan iblis. Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan yakar pada paha kanannya dan farji pada paha kirinya, dan iblis menikahkan paha kanan dengan paha kirinya. Maka keluarlah setiap hari 10 telur, dan dari setiap telur keluar 70 setan lelaki dan setan perempuan. Untuk menampung keturunannya, iblis memilih lautan sebagai lokasi untuk istananya. Mereka memilih lautan sebagai tempat istana karena lautan adalah daerah yang sangat luas. Pembuktian laut sebagai tempat istana iblis terdapat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan bahwa iblis mempunyai banyak tentara dan memilih lautan sebagai istananya. Singgasana iblis ada di lautan, seperti telah Rasulullah SAW abadikan dalam hadisnya. Apa yang kamu lihat? Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular. Jawab Ibnu Sayyad. Dia telah melihat singgasana iblis, sabda Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ahmad. Jika manusia melahirkan seorang anak, maka iblis berkembang biak 9 kali lipat. Dengan jumlah yang banyak, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kesempatan dalam menggoda manusia. Wallahu alam bisawab.